Jadi kita memutuskan untuk berusaha, kemudian akhirnya memilih untuk laundry karena laundry ini lebih bisa systemize gitu ya. Oke, betul. Apalagi ini menjelang puasa, lagi panen-panennya, nah di situ kita kumpulin, ibu bisa nambah lagi mesinnya, unitnya. Kedepannya Amin. seperti itu. Halo Sobat Mentor Laundry, ketemu lagi bersama saya Akbar Saputra, Rektor University Sekolah Laundry pertama di Indonesia. Kali ini saya berada di Resika Laundry, baru grand opening. Di mana Bu ini Bu? Di Cempaka Putih ya? Cempaka Putih Barat. Di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Oke, ya konsep laundry-nya ini kita full service atau hybrid dengan layanan self service juga bisa seperti itu. Boleh perkenalkan dulu Bu, sebagai owner ini namanya siapa, terus juga laundry-nya ini di mana, konsep layanan laundry seperti apa gitu. Oke, terima kasih Mas Akbar. Halo Sobat Laundry, perkenalkan nama saya Jessica dan suami Regan. Kita di sini buka laundry pertama kita, namanya Resika Laundry. Alamatnya itu ada di Jalan Mardani Raya, Cempaka Putih Barat. Itu di Jakarta Pusat, ya nomor 37. Kalau konsepnya kita tentu hasil diskusi nih dengan Mas Akbar juga, Laundry University. Kita buat hybrid konsepnya gitu. Jadi self service bisa, tapi full service-nya juga bisa. Kita terima layanan kiloan sama satuannya juga. Oke, Bu, pertanyaan pertama nih. Apa latar belakang sampai akhir memutuskan membuka usaha laundry ini? Oke, kalau motivasinya mungkin suami saya ya. Oke. Ya jadi kalau dari kami mungkin tentu kita saya sih sekarang sih karyawan ya Pak. Ya, oke. Dan istri juga karyawan. Cuman saya ini posisinya karyawan pemerintahan gitu. Oke. Jadi pindah-pindah. Oke. Dan istri juga tadinya karyawan juga, dia juga harus ikut-ikut saya pindah. Jadi Oke. sebenarnya karena pada akhirnya salah satu harus ngalah nih kan, Ya. ngalah gitu. Jadi istri saya ngalah, berhenti bekerja supaya nanti bisa ikut-ikut saya. Cuman supaya ada kesibukan juga untuk pengelolaan keuangan keluarga juga. Jadi kita memutuskan untuk berusaha, kemudian akhirnya memilih untuk laundry karena laundry ini lebih bisa systemize gitu ya. Oke, betul. Terus model bisnisnya juga sangat dibutuhkan semua orang. Jadi Oke. kayaknya laundry lah yang kami pilih. Karena bisnisnya ini bisnis kebutuhan ya, Bapak. Betul sekali. Karena dia nggak kenal musim, terus juga marketnya itu sangat luas ya. Benar. Jadi dari bayi sampai orang tua, mau laki-laki, perempuan, semuanya pakai baju ya, Pak? Betul sekali. Selama masih pakai baju, Iya. Pasti butuh Pasti baju bersih gitu. bersih. Jadi laundry itu menjadi salah satu bisnis yang sangat menjanjikan ya. Betul. Dan pengalaman kami juga Pak, karena kami ini laundry terus. Karena dari pelanggan menjadi owner ya gitu. Iya. Oke. Gitu Pak. Oke, siap. Oke. Kenapa memilih bisnis laundry di tengah persaingan yang cukup padat? kalau kenapanya, karena itu tadi Mas, meskipun udah banyak yang buka laundry sekitar sini, pas lagi saya hitung-hitung kayak kurang dari 2 km tuh udah ada 15 berjejer. Cuman karena masih ada, saya lihat sih marketnya ada gitu ya Mas, terutama di daerah sini, dan kita bisa positioning yang lain nih. Kalau yang lain mungkin rumahan ya konsepnya. Nah, kita mau masuk ke market yang satuannya gitu ya, lebih premium, express, dan layanannya juga hasil diskusi dengan Mas Akbar. Kalau bisa kita jangan perang di harga, tapi kita perang di layanan gitu. Kalau di sini rata-rata kayak 3 hari selesainya, kalau kita bisa di 1 hari gitu Mas. Balik lagi, maksudnya sebelum memutuskan bisnis laundry, apakah ada studi, saya mau bikin usaha makanan deh, saya mau buka toko baju, saya mau baru buka laundry, itu ada pertimbangan nggak? Apa langsung, udah laundry aja gitu? Kalau itu jujur udah mimpi lama suami. Jadi kita belum pernah kepikiran mau bikin bisnis yang lain. Jadi dari awal nih bisnis pertama kita juga, suami kayak itu salah satu kebutuhan utama gitu. F&B tuh lebih repot. Kalau misalnya laundry yang tadi dia bilang masih lebih bisa customize, nanti bisa ditinggal-tinggal juga kalau misalnya sistemnya udah jalan. Tapi mungkin di awal tetap harus kita kelola bareng-bareng gitu. Cuman jadi laundry ini keputusan awal kita, bisnis pertama kita gitu ya. Mungkin tambahkan aja ya Mas Akbar ya, kalau bisnis laundry kan sebenarnya dia padat modal ya. Betul. Terus dia kalaupun nanti di satu tempat dia marketnya kurang gitu, kita bisa pindah. Jadi tinggal pindah barang-barang aja. Sedangkan kalau kayak F&B gitu kan kita udah harus nyetok gitu, invest tempat, nyetok, dan juga skill yang dibutuhkan tuh koki-koki kan juga betul. Gitu Kalau sih. kayak makanan harus nyetok inventory yang harus dibaruin terus ya. Betul Karena sekali. makanan ada expirednya kan. Betul. Dan belanjanya juga kan harus harian ya, biasa rata-rata kan kayak gitu ya. Jadi agak berat lah.
skill laundry bisa dilatih ya. Iya. Kalau skill laundry. Orang kadang melihatnya dibikin SWOT-nya dulu kan, maksudnya kayak kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalnya bisnis makanannya, kalau kekurangannya kita harus belanja setiap hari, buka lebih pagi. Tapi kalau bisnis makanannya bagus, dia bisa jadi legend gitu, baru bisa Iya, bertahan betul. kan. Nah, kalau laundry mungkin yang lebih simple, kekurangannya mungkin kalau misalnya lokasinya salah, nggak bagus, ya harus ganti tempat Iya, kayak gitu betul. ya. Jadi berarti nggak ada study case untuk ke bisnis-bisnis lain ya, Nggak ada. sendiri gitu ya. Nah, kalau untuk segmentasi pasarnya, Resika Laundry ini kemana nih Bu? Mungkin pas awal masuk sebenarnya kita masuk dulu aja Mas, terjun dulu gitu kan. Biar kelihatan dulu nih kira-kira market di sini yang lebih banyak nanti apa. Mungkin trennya bisa kelihatan 3 bulan ke depan kali ya. Iya. Kayak setelah sharing sama Sakbar juga, pokoknya kita sediain dulu aja semua layanannya, nanti ngeliat marketnya lebih banyak di mana. Tapi kalau saya sama suami kalau bisa, karena di sini kiloan yang rumahan itu udah banyak, kita harus sedia layanan satuannya juga nih, Betul. unggul dari yang lain gitu, pembeda kita lah, Oke. value kita dibanding yang lain gitu Mas. Nah, selama ini 1 minggu ya kita udah berjalan. Baru 1 minggu. Baru 1 minggu berjalan ini, apakah hanya kiloan saja yang masuk, apa udah mulai banyak satuan premium juga yang masuk? Ternyata banyak satuan juga udah mulai gitu ya Udah Mas ya. mulai. Iya udah mulai. Jadi kemarin itu udah banyak kemeja, baju-baju persiapan lebaran mungkin ya udah banyak masuk. Sama yang paling banyak tuh bed cover selimut udah pada minta satuan juga. Jadi kayaknya di sini marketnya udah terbiasa juga sih Mas sama laundry satuan. Oke. Syukurnya itu ya Mas. Ya, jadi nggak perlu edukasi lagi ya. Betul. Mereka datang, mereka udah tahu yang mana dia harus di kilo, mana yang Betul. harus masuk satu. Bahkan mereka sendiri yang udah memisahin. Yang ini mau satuan, yang ini mau kiloan gitu. Surprise. Masalah harga gimana Bu? Apakah ada yang nawar-nawar kah? Atau wah ada harga segini karena kita bikin sistemnya cepat, mereka nggak selalu masalah di harga gitu? Kalau di harga karena kita masih diskon 50%, malah kayaknya orang jadi datang semua ya Mas. Oke. Tapi ya semoga aja nanti setelah diskonnya hilang mereka tetap bisa masuk karena ya. kuncinya kalau laundry itu di hasil kualitas. Betul, Ketika betul. kita main promo sekarang itu sebagai biaya akuisisi mereka datang ke sini, Betul. hasilnya bagus, mereka akan tetap ke sini lagi. Amin. Percaya gitu ya. Yang penting kuncinya di situ sih. Iya benar. Soalnya kalau misalnya di tempat lain harga 7.000 tapi 3 hari, di sini 7.000 1 hari, orang bakal datang ke sini karena mereka nggak ngeliat harga tapi mereka butuh waktu. Waktunya ya. Waktunya kan itu kan selain mata uang itu ya waktu juga Waktu sebenarnya ya, sangat benar, berharga juga gitu kan. Iya. Oke. Konsep yang ditawarkan Resika Laundry ini seperti apa Bu? Terus jam bukanya dan jam berapa sampai jam berapa tutupnya Bu? Kalau kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Itu kita buka setiap hari Senin sampai Minggu. Terus konsepnya sih sebenarnya lebih di internal ya Mas. Kita ada pembagian shift jadi karyawan juga nggak yang long shift, Oke. tapi mereka kerja 8 jam masing-masing Oke. gitu. Kan kemarin kita sempat diskusi untuk ada rencana self service ya ke depannya. Apakah itu akan diwujudkan atau melihat kondisi pasarnya ternyata lebih rame yang drop off? Ada perubahan atau seperti apa? Atau tetap sama strategi yang akan kita jalankan gitu? Sebenarnya 1 minggu buka ini udah ada aja Mas yang datang nanya bisa self service nggak gitu. Tapi kita jelasin bisa Bu, kita di sini udah free deterjennya juga. Kalau mau ngelipat kita kasih free parfum. Cuman ya itu kan tadi Mas karena kita mesinnya masih terbatas nih di awal masih 3, jadi harganya sebenarnya masih kita upping sih Iya. supaya mereka lebih masuk ke kiloan dulu nih Oke. ngerasain pelayanannya kita gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau mereka datang tetap kita kasih selama Oke. slotnya masih Masih ada ya. tapi bersyukurnya dari kemarin mesin jalan terus jadi kayaknya kalau nerima self service ngantri tetap Ngantri ngantri ya. hanya ya nggak tahu kalau kedepannya ada rezeki bisa nambah Apalagi mesin ya. Pak. Mana? Amin. Ya, kalau saya planning gini Bu, kalau bisa keuntungannya dari laundry ini atau disisihkan untuk nambah mesin. Jadi modalnya dari laundry dulu nih. Kalau bisa nggak usah keluar modal pribadi lagi, tapi dari usaha laundry, apalagi ini menjelang puasa lagi panen-panennya, nah harus itu kita kumpulin, Ibu bisa nambah lagi mesinnya, unitnya. Kedepannya Amin. seperti itu. Oke. Strateginya gimana Bu? Grand opening dan promosi awal untuk menarik customer ini? Kalau strateginya hasil diskusi sama Mas Akbar juga sih. Jadi kita 3 hari pertama buka Wih, kasih laundry gratis gitu. Nah di situ Oke. lumayan sih Mas, di hari ketiganya hari Minggu tuh sampai lebih dari target. Kita targetnya kan 100 kilo sehari Iya. ya. Itu lebih dari situ dan udah banyak yang satuan juga ternyata Oke. masuk. Terus 1 minggu setelah gratis itu kita kasih diskon 50%. Itu buat all service sih gitu. Terus Dan lumayan. gimana pengerjaannya? Keteteran kah atau bisa tepat waktu pengerjaan laundry-nya? Kita karyawan ada 4 tuh Mas, dan beruntungnya kita dibantu trainer juga ya. Oke. Jadi teman-teman meskipun karyawan baru semua dan belum pernah di laundry, dibantu sama trainer. Jadi selama ini masih fine sih Mas. Bisa dikejarin berarti? Masih bisa. Oke. Dengan layanan 1 hari Sudah selesai. diukur belum Bu? Dalam sehari itu mereka bisa mampu ngerjain itu berapa kilo? Kemarin pas paling banyak itu pas free laundry, gratis laundry itu 100 belasan ya, 100 belasan kilo itu masih bisa selesai dalam 1 hari. Iya, 24 jam. Berarti bisa dikejar
dikejar ya itu. Iya, masih bisa, Mas. Nanti kedepannya diukur lagi Bu. Dalam satu hari ini dengan 4 orang ini tanpa trainer mereka bisa ngerjain berapa? Nah, itu dia. Itu nanti makanya dibutuhkan owner untuk sekarang ini menghitung statistiknya Iya, iya. kemampuan dari karyawan itu. Ketika misalnya masuk 200 kilo, wah ini udah Iya. alarm nih overload. Oke. Takutnya nanti besoknya ngegulung lagi. Iya, benar. Nah itu yang harus Apalagi kita... banyak yang ini Mas, setrika juga ternyata di sini Oh, layanan banyak juga setrikanya. ya, Bu, ya? Oh. Oke. Terus Lebih banyak pembayaran? CKS daripada yang lipat. Oke, terus pembayaran di awal apa di akhir ini? Di awal semua. Di awal Mas. ya. Cuman masih ada aja yang customer harus kita edukasi gitu. Oke, kalau bisa di sini kan dikasih Bu tulisan pembayaran di awal atau apa. Oh, Mereka iya, iya. Datang udah tahu baca bayar harus di awal. Jadi tertulis aja ya. Ya, tertulis aja. Jadi kita nggak perlu ngasih informasi lagi. Terus juga kalau si kasir juga kita kasih SOP, ditawarkan ke customer itu pembayarannya transfer atau cash, bukan pembayarannya sekarang atau nanti. Oh, oke, iya. Bahasanya tuh harus diubah Iya, gitu. benar-benar. Jadi ketika dia naro, oke, dikasih nota pembayaran cash atau transfer Bu gitu. Oke, Oh, pembayaran siap. sekarang gitu. Jangan ditawarin pembayaran sekarang atau nanti ya. Iya, mereka pasti milih nanti ya. Iya. Sekalian ambil. Gitu. Karena kalau bayar nanti kan tempat kita tidak terlalu luas. Stok barang customer itu bakal penuh banget Oh, kalau iya, kita benar. pembayaran ya di akhir. Orang kita Nanti. jadi kepenuhan. Betul, antri ya. orang nanti rame. Cuma kita cost flow kita jadi telat gitu. Tantangan terbesar ini Bu, operasional laundry seperti apa nih? Tantangan terbesarnya Mungkin sementara sih tantangan terbesarnya kita penetrasi pasar dulu ya Pak ya. Oke. Karena banyak nih rebutan market. rebutan Rebutan market market, sih. oke. Jadi di awal sih kita masih pakai sebar brosur ya. Terus juga kita juga pakai ads gitu. Mungkin itu sih yang tantangan terbesarnya gimana kita buat grab the market gitu. Kalau dari sisi operasional karena ada trainer juga dari tim Laundry Varsity sangat terbantu sih untuk kita bisa ngerjain yang kiloannya, kemudian kita ngerjain yang satuannya. Nanti sambil jalan kita belajar juga untuk ngerjain yang sepatu sebenarnya itu sih. Oke. Itu sih mungkin kalau tantangan terbesarnya sementara masih grab the market sih. Oke, berarti Kalau untuk dari sisi mengembangkan operasional. marketnya itu ya pasarnya Iya, betul itu ya. sekali. Oke. Karena kalau laundry dia nggak butuh banyak sebenarnya Bapak Ibu untuk customer kita hanya perlu nge-grab itu sekitar 150 sampai 200 kakak aja. Itu kita udah hall kayak gitu, laundry akan terus berjalan. Iya, betul. Nah, itu yang perlu Maintainnya justru ya. Iya, dan harus di-maintain itu. Jadi data itu Bapak Ibu udah pegang misal dalam 1 bulan atau dalam 2 bulan, nanti di cross check ini si customer ini dalam 1 bulan itu udah berapa kali laundry, apakah dia masih tetap rutin laundry atau udah menghilang. Nah, kalau misalnya ada menghilang, kita ibaratnya kita cross check dulu apa kalau bisa ditanya apakah dia misalnya keluar kota kah, apa dia kecewa dengan hasil kita. Itu yang kita harus cross check juga karena kita harus mempunyai data kalau misalnya customer lama lebih banyak dari customer baru, berarti marketing itu yang nggak jalan. Ya, tapi kalau misalnya customer baru lebih banyak daripada customer lama, berarti kualitas kita yang menurun. Iya, Nah, pindah soalnya ya. Nah, makanya kita harus tetap mempunyai data itu karena kita sudah pakai aplikasi. Nah, kita tinggal cross check datanya sudah ada, tinggal kita cross check aja. Jangan sampai data itu numpuk tapi nggak digunakan untuk analisa. Siap. Gitu. Sama juga nanti ke depan dibikin target omsetnya berapa, ini berapa. Biar nanti si karyawan juga kita bisa achieve kasih bonus juga tambahan. Amin. Nah, ini persiapan puasa seperti apa nih Bapak Ibu? Persiapan puasa paling ini sih Mas, ngebagi waktu sama teman-teman internal, mastiin shiftnya masih tetap bisa jalan meskipun mereka lagi puasa juga. Dan ini juga sih Mas buat lebaran ya. Iya. Kita kalau bisa lebaran tetap buka karena kan kita baru opening juga ya. Iya. Dan ngebagi liburnya teman-teman karyawan sih. Oke, itu panen-panennya Bu itu. Bu. Betul. Ya, nanti habis lebaran bisa langsung nambah mesin dari Iya, itu. amin. Sama diskusi kalau bisa ada promo juga sih yang dekat-dekat lebaran nanti. Enggak perlu pakai promo Nggak perlu. lebaran. Oh gitu ya? Karena Pasti ada ya? Karena ketika lebaran itu laundry rata-rata banyak yang tutup dan kita bisa naikin harga 2 sampai 3 kali Gitu ya, lipat. Mas, ya? Betul. Jadi Oke. yang perlu diperhatikan adalah kemampuan karyawan kita untuk menjaga laundry ini tidak overload. Oke. Beda sama kita jualan barang, kita bisa ngetok barang berbulan-bulan yang lalu banyak-banyak ketika puasa bisa dihabisin. Kalau laundry enggak. Kita punya 3 mesin, kemampuan kita misalnya hanya 200 kilo, 200 kilo. Iya. Jangan sampai masuk 300 sampai 400. Iya, karena iya. nanti mengecewakan customer. Betul. Kualitas harus tetap dijaga. Gimana cara omset tetap naik ya? Dengan cara kita naikin harga. Itu mensortir yang mana customer benar-benar pengen laundry sama yang enggak gitu. Lewat kita mensortir harga dari situ. Jadi sebenarnya promo lebaran nggak ada. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Justru Setelah menjaga lebaran, kita ya? setelah Oke. lebaran ketika ada low seasonnya, ada turun, baru kita pakai promo lagi. Kalau ketika lagi rame-ramenya, nggak perlu pakai promo. Promo itu tujuannya untuk menjual barang yang tidak laku. Oke. Itu tujuan promo. Kalau udah laku, orang nggak perlu pakai promo lagi. Kita
perlu ngebatasin layanan gak sih Mas kira-kira Perlu. pas lagi lebaran? Lebaran itu batasin kalau misalnya gosok atau apa dikurangin, benar-benar dikurangin. Kita hanya terima yang cuci kering lipat aja. Oke. Kalau dia pengen digosok, arahin ke satuan premium. Oke. Jadi kalau bisa yang kiloan itu tuh bukan kiloan, maksudnya yang cuci kering setrika itu benar-benar diminimalisir. Minimalisir ya. Di benar-benar di downgrade. Bukan nolak tapi dialihin ke Dialihkan. layanan Jadi yang lain. arahkan ke cuci kering lipat atau kalau diminta digosok arahin ke satuan premium. Nah. Langsung lompat ke Tetap cuannya dapet. dapat dan si karyawan kita nggak akan terlalu capek. Betul. Apalagi Betul. berkurang kan karyawannya, ada yang libur juga. Betul, kayak gitu. Bagaimana mengatur manajemen laundry-nya, Bu, setelah buka? Oke, kalau yang saya terapin ya Mas selama 2 minggu buka ini lebih ke bonding karyawan sih. Jadi 3 hari pertama sebelum kita opening tuh teman-teman kita kasih magang di Jordan Oke. yang di kantor pusatnya. Ah. Terus biar mereka saling kenal juga. Setelah itu masuk ke sini, tetap masih kita perkenalan outlet, tetangga-tetangga sama di sini. Dan kayak hari ini juga opening kita doa bersama sih, tumpengan sama teman-teman biar ke keluarganya dapat dan mereka juga bisa saling sharing nih, saling beban. Kalau misalnya ada yang satu nggak masuk bisa saling backup gitu. Tambahin Pak. Oh iya, jadi kalau kita ya selain tadi di internalnya bonding ke karyawan ya, itu juga sebenarnya bagian dari untuk kita memberikan service ke pelanggan gitu, Oke. customer kan, karena bagaimanapun yang ngelayanin customer ini adalah teman-teman di sini gitu. Jadi Iya. kita sih pada prinsipnya mau memberikan yang terbaik buat karyawan juga supaya nanti mereka bisa memberikan layanan yang terbaik juga buat customer gitu. Pada Oke. akhirnya sih itu sih, karena saya ini backgroundnya dari industri pelayanan gitu. Ya, Biasanya orang itu kalau karyawan udah happy, dia juga bisa melayani Betul. customer yang happy. Akhirnya customer happy, akhirnya dia bisa repeat Repeat order lagi. gitu Ya, kan. betul. Pada akhirnya itu sih Ya. yang mau Nambahin. kita terapin gitu. Tapi di samping itu juga kita nerapin disiplin juga sih Mas. Jadi dalam pembagian shift itu saya balikin ke teman-teman harus sesuai dengan jam shiftnya, nggak boleh terlambat. Karena kita juga buka tutupnya harus on time, nggak boleh tutup sebelum jam 10, harus jam 10 tet baru tutup dan masuknya juga nggak boleh terlambat. Jadi mereka setiap datang harus foto sebelum dari jam shiftnya mulai. oke. Dari ngikutin SOP Jordan ya. Iya betul. Datang, videoin dulu, share ke grup internal ya. Jadi Iya. ketahuan nih datang apa enggak. Betul, dan kebersihan juga selain Iya. itu tanggung jawab mereka. Oke. Visi dan misi Resika Laundry 1 sampai 3 tahun ke depan apa nih, Pak? Iya. Ya sementara kalau dari saya ya, pertama mastiin dulu ini full capacity dulu deh. Oke. Full capacity dari sisi space-nya ya. Karena kan baru 3. Kayaknya Oke. kalau memang marketnya bisa menyerap dan ada demand-nya gitu, Ya. kalau permintaannya kita bisa tambah mesin dulu. Oke. Kemudian kita tambah layanan. Pokoknya kita mentokin dulu deh. Oh, Ya abisin kan? pollen dulu sini, Pak ya. Pulin dulu marketnya, baru nanti kita pengembangan. Nah, Oke. pengembangannya mungkin baik bisa Cita-cita nambah cabang. cita-cita sih nambah cabang. Amin. Tapi sementara kita kayaknya polin dulu di sini sampai berapa, baik itu yang satuan, premium, baru nanti kita pikirin lagi mau nambah cabang apa mau nambah layanan gitu. Oke, ya. Mungkin itu sih kalau 1 sampai 2 tahun, 3 tahun ke depan lah ya. gitu ya. Oke, siap. Berarti Balik modal dulu. Balik modal dulu, kali boleh modal cepat Ibu. Cepat, Ibu. baru nanti kita nambah cabang lagi. Oke. Misalnya gitu. Seperti itu, Pak ya. Nah, terakhir pertanyaan terakhir ini, harapan untuk Resika Laundry. Kalau harapan ya yang pertama harapannya semoga bisa jadi apa ya, berkat lah buat orang di sekitar sini gitu. Amin. Bahwa kita bisa bantuin mereka untuk mencuci sehingga mereka bisa nyantai-nyantai. Ya, oke. Terus juga buat karyawan juga, karyawan bisa happy kerja di sini, bisa juga mendapatkan apa namanya penghasilan juga di sini sehingga keluarganya juga bisa jadi sejahtera gitu. Oke. Terus yang ketiga harapannya ya semoga laundry ini juga bisa terus bertumbuh gitu, terus bisa jadi dikenal ya kan, bertumbuh secara profit gitu juga Oke. ya buat pemegang saham owner. Cuan lah gitu Ya. Mungkin itu sih kalau dari saya ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Ini mungkin saya agak nambahin sedikit. Jadi visi-misi ke depan tadi udah bagus banget. Mungkin nanti ke depan untuk Resika Laundry mungkin nanti diajukan hak patennya Pak. Oh iya, Jangan sampai benar, lupa. benar. Karena nanti kalau udah berkembang, udah punya 10 cabang, ada yang buka ngeklaim. Itu kan kalau hak itu kan first to file. Iya, Siapa betul, yang betul. duluan naruh, dia yang dapat gitu. Nah, kalau misalnya yang lain naruh, nanti kalau kita udah banyak cabang, kita ngerubah lagi, kita harus branding ulang lagi. Itu case-nya udah banyak. Jadi setelah selesai sama urusan operasional, sudah selesai sama kita target omset, kita udah harus ngurusin ke legalnya kayak gitu. Jadi kayak hakinya, terus kalau pajak, kalau ini kan kita kelasnya masih UMKM ya, jadi masih nggak terlalu ribet. Kalau udah omset dari atas 4M sebulan baru kita ngurusin PPKP-nya kayak gitu. Amin. Betul. Jadi berharap segitu ya.
Karena laundry itu kita berkembangnya itu dengan salah satu buka cabang atau kita menambah layanan tadi Betul. kan, atau nanti turunan yang lainnya kita buka servisnya atau kita buka pabrik sabunnya. Jadi banyak sekali arah dan turunannya seperti itu. Apalagi bapaknya masih kerja, masih panjang sekali jalur sampai mau pensiun. Karena kemarin saya baru ngisi seminar Seminar pensiun ya. pensiun, ya. Jadi saya cerita juga di situ, maksudnya kayak Bapak Ibu kalau mau buka usaha laundry tujuannya ini sebagai mengisi waktu pengganti kantor, bukan buat menjadi kaya. Iya. Karena waktunya udah habis sih di tempat kerja. Jadi harus pahami dulu ketika mau buka usaha ini visi misinya ke depan ini mau kemana. Kalau mau buka cabang mau mengembangkan kah atau emang sebagai pengganti rutinitas saja. Jadi secara treatment, secara strategi, secara modal itu berbeda kayak gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima Iya. kasih banyak Bapak Ibu. Sama-sama, terima kasih Mas Akbar supportnya selama ini. Siap, sama-sama Bapak Ibu telah mempercayai Jordan Laundry dan Laundryversity untuk membuka laundry, Resika Laundry ini di Cempaka Putih dari Jordan Laundry. Nah itu dia podcast kita bersama Bu Jessica dan Pak Regen di Resika Laundry. Buat Sobat Mentor Laundry yang pengen tahu detail Resika Laundry bisa datang atau pengen laundry, datang ke sini. Gimana alamatnya Bu? Di Jalan Mardani Raya nomor 37, Cempaka Putih, Jakarta Oke, Pusat. yang daerah rumahnya Cempaka Putih, daerah pusat bisa mampir mau nyuci sepatu, mau nyuci jas, kiloan bisa semua di sini dan pelayanannya super kilat, 1 hari selesai. Mantap. Oke. Baik, mungkin itu saja dari saya. Semangat terus pengusaha laundry Indonesia. Mantap di channel Gaspol. Oke, terima kasih banyak.